Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mustafa, mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jenderal Sudirman. Kali ini saya akan memaparkan suatu topik dari mata kuliah ekologi yang diampu oleh Dr. Eming Sudiana, MSI. Topik ini bertema mengenai evaluasi strategi mitigasi perubahan iklim yang dapat diterapkan di komunitas lokal, termasuk peluang dan tantangan implementasinya. Dengan judul Analisis Pengaruh Littering terhadap Fungsi Bendungan Curug Ece dan Kualitas Air Sungai Cikapundung Kolot, Bandung, Jawa Barat. Latar belakang dari penelitian ini ialah Bendungan Curug Ece terletak di kawasan pemukiman, pasar, dan jalan raya yang membendung Sungai Cikapundung Kolot yang merupakan anak sungai dari Sungai Cikapundung, sungai utama di Kota Bandung dengan lebar 20 meter. Nah, bendungan ini berfungsi sebagai alat mitigasi banjir dan titik kumpul masyarakat, di mana maka dari itu Bendungan Curug Ece memerlukan analisis dampak limbah sampah akibat littering atau pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat atau mungkin kita temukan bahwa sampah yang terdapat di bendungan tersebut berasal dari hulu atau sumber yang lainnya. Nah, di sini ada peta di sebelah kanan, peta satelit. Di sini ada bendungan Curug Ece di sebelah sini. Nah, di sini dekat dari situ ada Pasar Kordon. Nah, ini sebenarnya sudah bisa dibilang tergabung dan juga tergabung di pemukiman pemukiman yang padat di sebelah sini. Nah, ini sungai ini akan menyeberang di bawah jalan raya ini akan melaju ke sini. Nah, ini untuk peta yang simplifikasinya yang lebih jelas. Jadi sungai ini datang dari sini, kemudian kemudian nanti akan membelah dua menjadi di sini. Nah, ini untuk gambaran lokasi. Di sini ada pintu utama dari Bendungan Curug Ece, ya. Di sini untuk yang pagarnya, kemudian di sini ada pintu air untuk mengontrol ketinggian air atau laju aliran sungai. Kemudian di atasnya di sini terlihat untuk jembatan kecil untuk berjalan masyarakat dan di belakangnya lagi itu adalah pasar. Jadi ini sebenarnya kalau memang ada masyarakat yang mau membuang sampah ini sangat mudah karena mereka sudah di pasar bisa tinggal buang ke Sungai Cikapundung Kolt ini. Dan tentunya itu menjadi problem yang harus kita selidiki. Kemudian di sini gambar di bawah ialah bentangan yang lebih jelas. Nah, di sini di kiri bisa dilihat ada timbunan tanah ya. Bahkan sudah tumbuh tanaman, tanah yang berasal dari sebenarnya proses alami semua bendungan di mana terdapat laju sedimentasi yang secara natural terjadi dan tentunya perlu dikeruk secara berkala. Nah, akan tetapi bisa dilihat di gambar gambar yang selanjutnya ini sebenarnya tidak hanya tanah, tetapi juga ada limbah konstruksi, keramik, genteng, bebatuan. Nah, ini sebenarnya bukan bukan lahan yang natural orang bisa berjalan di atasnya, bukan. Ini sebenarnya sesuatu yang mengendap di bawah, kemudian saking menumpuknya bisa terlihat di atas, bahkan melebihi ketinggian permukaan air. Nah, dan di sini ada pintu bendungan yang kedua yang lebih kecil. Dan di sini di foto yang di pojok kanan bawah itu adalah sampah yang sifatnya menggenang. Ini sudah banyak juga ya. Jadi sungai ini di bendungan ini itu limbahnya sudah sangat jelas terlihat ada yang mengendap dan juga ada yang menggenang banyak. Nah, tujuan dan metode analisis dari penelitian ini yang pertama adalah kita ingin ketahui pemahaman masyarakat. Pemahaman masyarakat setempat terhadap fungsi bendungan, yang mungkin yang pertama adalah sebagai alat mitigasi banjir, atau mungkin masyarakat memiliki pandangan bahwa bendungan itu ada fungsi lain.
yang seharusnya secara optimal itu ada. Kemudian ada juga pemahaman masyarakat terhadap sampah yang terdapat di bendungan Curug Ece. Apakah masyarakat eh, merasa ada rasa tanggung jawab ataukah masyarakat ternyata eh, merasa bahwa sampah tersebut berasal dari hulu gitu. Kemudian apakah masyarakat tersebut juga merasakan bahwa kebiasaan pengolahan sampah mereka secara domestik itu berpengaruh terhadap bendungan Curug Ece. Nah, metode yang pendekatan yang kita gunakan adalah analisis kualitatif berupa survei masyarakat setempat dan juga survei dengan anggota Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Nah, ini di Bendungan Curug Ece itu sudah ada petugas yang secara aktif itu mereportase melalui sosial media dan secara lokal mengenai ketinggian air dan juga mendokumentasi eh, kegiatan pemeliharaan Bendungan Curug Ece. Dari situ kita bisa dapatkan data sekunder seperti ketinggian air selama tahun kemarin atau bulanan, kemudian eh, persepsi dari petugas tersebut dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kita ingin mengetahui tingkat pencemaran sampah dan efek terhadap fungsi bendungan. Yang pertama mungkin ada tiga sebenarnya dengan pendekatan analisis kuantitatif. Yaitu pertama adalah laju penimbunan sampah yang menggenang dan sampah yang mengendap di bendungan. Seperti yang tadi kita lihat tadi, apakah persentase timbunan yang tadi kita lihat itu banyaknya tanah ataukah ternyata lebih banyak limbah konstruksi. Itu harus ingin kita ketahui. Kemudian juga ada kualitas air sungai eh, yang kita eksperimentasi sebelum dan setelah bendungan. Kemudian ada juga ketinggian air. Jadi nanti sampah yang menimbun di dasar sungai itu apakah kita lihat efeknya terhadap ketinggian air dan kapasitas bendungan. Nah, yang ketiga adalah setelah kita hubungkan dari efek pencemaran tadi, kita lihat kita formulasi biaya pemeliharaan rutin bendungan Curug Ece berdasarkan tingkat pencemaran. Seberapa parah dan seberapa rutin pemeliharaan yang harus dilakukan. Dan di sini ada analisis kuantitatif. Kita memproyeksi kos pemeliharaan bendungan dengan menghubungkan implementasi mitigasi littering. Salah satunya seperti eh, pembuatan daerah pembuangan sampah jumlahnya kita tingkatkan atau kita eh, mencoba eh, mengedukasi masyarakat setempat mengenai kebiasaan pengelolaan sampah. Nah, dari sana kita lihat apakah eh, pemeliharaan yang rutin itu bisa kita capai secara efisien waktu dan biaya, alat dan tenaga. Nah, di sini ada peluang dan tantangan dari penelitian ini, yaitu yang pertama adalah Bendungan Curug Ece sudah umum diketahui sebagai parameter banjir di wilayah sekitar. Yang tadi sebenarnya secara optiknya itu sudah dikenal oleh masyarakat karena memang letaknya itu adalah di lokasi yang dihimpit oleh jalan raya, pemukiman, dan pasar. Jadi apabila sudah menarik mata publik, mungkin akan menarik mata pemerintah juga. Nah, kemudian tantangannya adalah musim hujan dan variasi intensitas hujan dapat mengurangi akurasi data yang didapat. Karena hujan itu sendiri akan meningkatkan laju laju air yang kemudian akan meningkatkan laju perpindahan sampah dari hulu ke hilir. Jadi sehingga nanti kita akan ada tantangan mengenai apakah ada cara untuk mengakomodasi atau mendapatkan data yang tidak dipengaruhi oleh intensitas hujan. Kemudian efektivitas pemeliharaan bendungan sangat dipengaruhi oleh kondisi hulu sungai. Nah ini eh, secara esensinya penelitian ini lingkupnya itu terbatas di bendungan, sehingga eh, akan terbatas juga efektivitas atau efektivitas terhadap pemeliharaan bendungan karena kondisi hulu sungai pada hakikatnya akan memiliki
kekuatan yang lebih dalam menentukan pencemaran pencemaran sungai tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.